Bella, seorang TKW sederhana, tak pernah menyangka bahwa perjalanan ke Afrika akan membawa kisah cinta yang melampaui batasan, penuh pengorbanan, dan takdir. Inilah kisah cinta terlarang yang akan menggetarkan hati Anda. Halo sahabat cerita ranjang dewasa, selamat datang di channel kami. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik. Mari kita mulai cerita ini. Bella adalah gadis desa yang tinggal bersama keluarganya yang sederhana. Ayahnya sakit dan ibunya hanya berjualan sayur di pasar. Dengan berat hati, Bella memutuskan untuk menjadi TKW di Afrika demi membantu keluarganya. "Bu, aku harus pergi demi masa depan kita," kata Bella sambil memeluk ibunya. Meskipun berat, ibunya memberikan restu. Kepergiannya bukan hanya untuk mencari uang, tetapi juga untuk mengubah nasib mereka. Setibanya di Afrika Selatan, Bella merasa sangat asing dengan semua yang ada di sekitarnya. Ia disambut oleh Thomas, majikannya, seorang pria paruh baya yang terlihat tegas namun ramah. "Selamat datang Bella, semoga kamu nyaman bekerja di sini," kata Thomas dengan senyum lebar. Bella merasa canggung, tetapi suasana hati mulai membaik berkat keramahan Thomas. Bella mulai beradaptasi dengan kehidupan di rumah Thomas. Meskipun rumah itu besar dan mewah, Bella tetap merasa kesepian. Thomas selalu berusaha membuatnya merasa nyaman. "Kamu bekerja dengan sangat baik, Bella. Saya sangat menghargai kerja kerasmu," kata Thomas suatu hari. Bella hanya tersenyum, merasa dihargai meskipun jauh dari keluarga. Seiring waktu, Bella merasa ada yang berbeda setiap kali ia berbicara dengan Thomas. Perhatiannya yang tulus membuat Bella merasa lebih dari sekadar pembantu. "Terima kasih sudah selalu mendukung saya, Thomas," ujar Bella suatu sore. Thomas hanya tersenyum, namun matanya berbicara banyak, membuat hati Bella berdebar-debar. Suatu malam saat mereka berbicara di bawah sinar lilin karena pemadaman listrik, Thomas mengungkapkan perasaan yang telah lama terpendam. "Bella, aku sudah lama ingin mengatakan ini. Aku mencintaimu," kata Thomas dengan suara lembut. Bella terkejut, tetapi ada rasa hangat yang menjalar di hatinya. Meski mereka tahu hubungan mereka tidak sesuai dengan norma, Bella dan Thomas semakin dekat. Mereka mulai menghabiskan lebih banyak waktu bersama. "Aku tidak tahu harus bagaimana tanpa kamu, Bella," kata Thomas, sambil menggenggam tangannya. Bella hanya bisa tersenyum dan merasakan ketulusan dalam sentuhan itu. Hubungan mereka mulai tersembunyi di balik kebohongan dan rahasia. Bella merasa terjebak antara cinta yang tumbuh dan norma yang ada. Namun, mereka berdua tak bisa menghindar dari perasaan itu. "Thomas, kita harus berhati-hati. Apa yang kita lakukan ini tidak benar," ujar Bella suatu malam, merasa bingung. Thomas hanya tersenyum dan mengusap rambut Bella dengan lembut. Seiring waktu, Bella merasa semakin jatuh cinta pada Thomas. Begitu pula dengan Thomas, yang tak bisa mengingkari perasaannya. "Aku ingin selalu bersamamu, Bella," kata Thomas, dengan mata yang penuh harapan. Bella hanya bisa mengangguk, merasa bahwa cinta ini adalah sesuatu yang tak bisa ia hindari. Pada malam hari, mereka berdua menonton TV dan duduk di sofa berdua, suasana penuh candaan dan penuh keharmonisan. Tapi ada kejadian panas yang semakin membara. Bella di waktu nonton TV hanya memakai pakaian dam saja dan celana pendeknya, membuat dia terlihat tambah seksi. Thomas pun menyadari kalau Bella sangat seksi dan cantik. Ketika mereka berdua saling bertatapan mata, suasana semakin tegang, jantung mereka berdua bergetar. Thomas pun berusaha tetap tenang, dan tiba-tiba dia berkata ke Oada Bella, "Bella, malam ini kamu sangat cantik dan seksi," ucapnya dengan penuh kenafsuan, dan tangannya sambil memegang bahunya Bella. Bella sangat kaget dan tegang ketika melihat kenafsuan dari wajahnya Thomas. Tapi dia juga mulai terangsang oleh kejadian itu. Thomas pun bertanya kepada Bella dengan suara tegang, "Bella, bagaimana kalau malam ini kita melakukan hubungan? Kamu sangat seksi, Bella. Aku tidak kuat menahan nafsuku." Bella pun menjawab, "Tapi aku takut, Thomas. Aku takut kalau aku hamil," ucapnya sambil takut, tapi dia juga mau. Thomas ketika melihat jawabannya Bella, Thomas langsung memeluk Bella dengan penuh gairah dan kenafsuan. Bella sangat merangsang dan merasakan keenakan. Suasana semakin tegang, dan mereka berdua semakin bergaya. Thomas dan Bella sudah hilang kendali. Mereka melakukan hubungan yang tak seperti biasanya. Mereka saling melepas pakaiannya satu sama lain, dan memainkan tubuh Bella yang sangat besar. Ketika Bella melepas celananya Thomas, Bella merasa sangat kaget sekali. "Oh my god, ini besar sekali, Thomas. Sungguh sangat besar," katanya sambil kaget, tapi malah menambah gairahnya Bella. "Lakukan sesukamu, Bella, aku akan menikmati goyanganmu," ucap dari Thomas.
Suasana sudah sangat hilang terkendali. Mereka berdua saling berukar posisi dan saling menikmati malam tersebut. Dan pas kejadian Thomas mau memasukkan rudalnya ke dalam goa Bella, Thomas lupa kalau dia belum memakai pengaman. Tetapi Thomas sudah tidak memikirkan itu, dan Bella juga. Mereka sangat menikmati hingga tidak memikirkan bagaimana setelahnya. Bella sangat kesakitan dan mendesah gara-gara timun besarnya Thomas. Thomas pun bermain sangat lihai. Gerakan dia sangat cepat dan tenaganya sangat kuat. Bella hanya pasrah kesakitan, tapi dia juga merasa kenikmatan. Mereka berdua melakukan gempuran dimulai kurang lebih jam 11 malam, hingga jam 12 malam. 3 pagi, setelah mereka berdua sudah sangat lelah, mereka berhenti dan saling memeluk sambil tersenyum, lalu tidur bersama. Keesokan harinya jam 12 siang, mereka baru bangun dan melakukan aktivitas seperti biasanya. Mereka berdua sangat masih romantis dan masih sering berpelukan. Di beberapa minggu, Bella terkejut ketika mengetahui bahwa ia hamil. Thomas sangat terkejut dan merasa bersalah, tetapi ia juga merasa bahagia. "Kita akan menjalani ini bersama, Bella. Aku akan selalu ada untukmu," ucap Thomas dengan penuh keyakinan, meskipun tahu bahwa situasi mereka rumit. Bella merasa terjebak. Ia harus memilih antara keluarganya, yang membutuhkan bantuan, dan cinta yang ia rasakan kepada Thomas. "Aku tidak tahu apa yang harus dilakukan," kata Bella sambil menangis. Thomas hanya bisa memeluknya, merasa bahwa ia tak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Bella akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia setelah melahirkan anak mereka. Keputusan itu membuat hatinya sakit, tetapi ia tahu ini adalah yang terbaik untuk masa depan mereka. "Aku akan selalu mencintaimu, Thomas. Tapi aku harus pulang," ujar Bella dengan suara bergetar. Thomas hanya bisa mengangguk, merelakan kepergiannya. Kepergian Bella meninggalkan luka di hati Thomas. Di bandara, ia memberikan kalung emas sebagai tanda cinta yang tak akan pernah hilang. "Ini tanda cinta kita, Bella. Jangan pernah lupakan aku," katanya dengan suara pecah. Bella hanya bisa menahan air mata dan membawa kenangan itu pulang. Bella kembali ke kampung halamannya dan membesarkan anaknya seorang diri. Meskipun ia merasa rindu pada Thomas, ia tahu bahwa hidup harus diteruskan. "Aku akan membuat kamu bangga, Samuel," kata Bella pada anaknya. Kenangan tentang Thomas tetap ada dalam hatinya, meskipun jarak memisahkan mereka. Beberapa tahun setelah perpisahan mereka, Bella menerima surat dari Thomas yang mengatakan bahwa ia masih mencintainya dan berharap mereka bisa bertemu suatu hari nanti. "Aku akan selalu mencintaimu, Bella. Tidak ada yang bisa menggantikanmu," tulis Thomas. Bella hanya bisa tersenyum sambil meneteskan air mata, merasa bahwa cinta itu tetap ada di hatinya. Bella melanjutkan hidupnya dengan tenang di Indonesia, membesarkan Samuel dengan penuh kasih sayang. Namun, dalam hatinya, ia selalu merindukan Thomas. "Mungkin ini takdirku, Thomas. Aku harus kuat untuk Samuel," ujar Bella pada dirinya sendiri, menerima kenyataan bahwa cinta mereka tidak bisa bersatu. Bella mulai merencanakan masa depannya dengan lebih baik, berfokus pada pendidikan Samuel. Meskipun tak ada lagi hubungan dengan Thomas, ia tetap merasa berterima kasih atas semua yang telah terjadi. "Aku akan membesarkanmu dengan baik, Samuel," ucap Bella, memeluk anaknya erat-erat. Bella mulai menyadari bahwa takdir membawanya ke titik ini. Meski ia masih mencintai Thomas, ia tahu bahwa mereka harus menjalani hidup masing-masing. "Aku akan selalu mencintaimu, meskipun kita terpisah," pikirnya sambil melihat foto Thomas yang disimpannya dengan penuh hati-hati. Meskipun jarak memisahkan mereka, Bella merasa bahwa cinta yang ia rasakan untuk Thomas tidak akan pernah hilang. "Kamu akan selalu ada di hatiku, Thomas," ucap Bella dalam doa, berharap suatu saat mereka bisa bertemu lagi. Samuel tumbuh menjadi anak yang cerdas dan penuh kasih sayang. Bella merasa bangga bisa membesarkannya sendiri. "Aku ingin kamu tahu, Samuel, bahwa ayahmu sangat mencintaimu," kata Bella, mengenang Thomas dalam hati. Kisah cinta Bella dan Thomas memang penuh liku, tetapi mereka belajar bahwa cinta sejati tidak selalu harus bersatu. Cinta itu abadi dalam hati mereka. "Terima kasih telah datang dalam hidupku, Thomas," ucap Bella, melepaskan kenangan itu dengan penuh kedamaian.